Selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Jumpa lagi dengan saya Agung Kurniawan dan saya Rizky Ayu Hanifah dalam acara Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, kali ini kita akan membahas berita terkini dan terupdate seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, baik lapas, rutan, bapas maupun rukbasan. Nah, untuk mengetahui berita apa saja yang ada di seputar dunia pemasyarakatan ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Pemasyarakatan. Oke, sahabat pemasyarakatan, berita pertama datang dari Lapas Kuningan nih. Jadi di Lapas Kuningan itu baru saja melaksanakan pemusnahan barang-barang hasil razia. Oke, kita lihat berita selengkapnya. Petugas Lapas Kelas 2 Kuningan bakar puluhan HP dan ratusan charger hasil penggeledahan. Ratusan unit charger serta perangkat elektronik dan sejumlah barang bukti lainnya hangus dibakar petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kuningan. Menurut Kepala Lapas Kelas 2A Kuningan, Gumilar Budi Rahayu, pihaknya tetap berkomitmen untuk mensterilkan lingkungan lapas dari barang-barang terlarang yang tidak boleh dimiliki warga binaan. Gumilar mengatakan rincian barang bukti hasil penggeledahan yang kemudian dimusnahkan antara lain sebanyak 21 unit handphone, 100 unit charger, 25 unit terminal listrik, 1 unit kipas angin, 1 unit dispenser, 1 karung kabel listrik, 3 unit powerbank, 3 unit modem, dan 7 bilah senjata tajam. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan bisa meminimalisir barang-barang terlarang di dalam lapas yang berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Kelas 2 Kuningan. Pemusnahan hasil razia ini merupakan bentuk komitmen Lapas Kuningan dalam memberantas halinar dan deteksi dalam penjagaan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Ya, betul sekali. Komitmen ini adalah salah satu dari 3 kunci pemasyarakatan maju, yaitu deteksi dini dalam mencegah gangguan kamtip. Oke, selanjutnya kita ada berita dari Rutan Salatiga nih. Wah, berita apa tuh? Jadi di Rutan Salatiga itu pada tanggal 21 September 2020 telah berhasil menggagalkan masuknya narkoba ke dalam rutan. Seperti apa modusnya? Untuk berita selanjutnya kita saksikan berita selengkapnya. Petugas Rutan Kelas 2B Salatiga berhasil menggagalkan penyeludupan obat terlarang jenis pil Yarindo ke dalam rutan. Barang terlarang berhasil ditemukan oleh petugas setelah mencurigai pengiriman makanan melalui kunjungan titipan barang seorang berinisial C. Kepala Rutan Andri Lesmano mengatakan kronologi pengungkapan penyelundupan obat terlarang diawali kecurigaan petugas terhadap pengunjung yang akan menitipkan barang. Saat ditanya petugas, pelaku penyelundupan mempunyai gelagat yang tidak tenang dan terburu-buru. Andi mengungkapkan setelah dilaksanakan penggeledahan ditemukan 91 butir pil Yarindo yang dimasukkan ke dalam tahu goreng yang sudah dikemas sedemikian rupa untuk mengelabuhi petugas. Dari hasil penyelidikan, sementara obat yang ditemukan direncanakan digunakan oleh 3 orang warga binaan dan penerima sendiri merupakan warga binaan kasus narkoba dan penganiayaan. Dengan ditemukannya obat terlarang ini, Andri melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Resor Salatiga untuk mengungkapkan dan mendalami kasus penyelundupan ini. Ada satu orang pengunjung atas nama Kelvin Julio itu menitipkan barang berupa salah satunya isinya adalah tahu. Nah, setelah dia mendaftar ada gelagat mencurigakan dari dia. Pada saat kita periksa bahan titipannya itu atau barang titipannya itu dia terburu-buru untuk keluar dari rutan karena waktu itu penggeledahannya di depan rutan, dia leluasa untuk keluar rutan. Kemudian naik motor langsung pergi. Setelah kita periksa barang-barang titipannya, di dalam tahunya itu ada barang-barang terlarang obat daftar G, yaitu pil Yarindo yang sudah kita hitung semuanya berjumlah 91 butir. Serta berterima kasih atas kinerja petugas rutan yang sudah menjalankan tugas dengan baik dan menghimbau kepada petugas untuk lebih teliti dan waspada serta peka terhadap hal-hal sekecil apapun.
Andri menambahkan untuk pelaku sendiri akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Luar biasa sekali ya petugas kita ini, patut diberi apresiasi. Jadi petugas kita ini sangat gigih dalam memberantas narkoba. Selanjutnya kita ada berita dari Lapas Cilegon nih. Kalau tadi kita punya berita tentang pemberantasan narkoba, kali ini dari Lapas Cilegon kita punya berita tentang panen golden melon di Lapas Cilegon. Ya, benar sekali. Baru saja warga binaan pemasyarakatan Lapas Cilegon berhasil memanen golden melon sebanyak 2,5 ton. Nah, pasti seru kan tuh? Mari kita lihat berita selengkapnya. Budidaya golden melon di Lapas Kelas 2 Cilegon telah dimulai sejak Desember 2018, yang bermula dari kerjasama antara Lapas Kelas 2 Cilegon dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon untuk mengadakan pelatihan budidaya golden melon kepada warga binaan pada Oktober 2018. Kegiatan persiapan budidaya golden melon mendapatkan dukungan penuh oleh pemerintah Kota Cilegon dengan tinjauan langsung atau audiensi asistensi daerah 3 Kota Cilegon pada 23 November 2018 lalu. Yang tidak lebih dari 2000 meter persegi saja. Dan hari ini pembinaan tersebut membuahkan hasil, yaitu memanen golden melon yang telah ditanam, yang hari ini diperkirakan menghasilkan tidak kurang dari 2,5 ton. Melon golden dengan kualitas terbaik. Semangat ya. Jadi tunjukkan bahwa warga binaan itu sama dengan manusia yang lain. Panen golden melon perdana pada 25 Februari 2019 yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Cilegon dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten beserta tamu undangan diapresiasi dengan sukacita. Dan hal ini merupakan wujud sinergitas antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pemerintah daerah. Dan pada hari Kamis tanggal 30 September lalu, Lapas Cilegon panen golden melon sebanyak 2,5 ton. Hasil budidaya warga binaan Lapas Cilegon ini diborong langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Nah, itu tadi proses panen golden melon. Ya, jadi proses panen golden melon itu merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang dilakukan Lapas Cilegon oleh para warga binaan pemasyarakatannya. Selanjutnya berita keempat, kita punya berita tentang handicraft warga binaan Lapas Kelas 2A Banyuwangi, yang mana handicraftnya itu diekspor ke berbagai negara. Jadi di Lapas Banyuwangi itu warga binaannya diajarkan membuat peralatan makan dan perabotan berbahan kayu nih, Fa. Wah, handicraft berbahan kayu. Iya, mau tahu kan berita selengkapnya? Yuk kita saksikan. Pembukaan pelatihan kemandirian bagi WBP di Lapas Kelas 2A Banyuwangi dan penandatanganan kerjasama antara Disnaker Transperin, Balai Latihan Kerja, dan Osingcraft Banyuwangi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi yang bertempat di Aula Lapas Banyuwangi. Peningkatan layanan kepada WBP terus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi guna meningkatkan keterampilan WBP yang nantinya akan bebas dan kembali ke masyarakat. Kerjasama ini berkaitan dengan berbagai aspek terutama dalam rangka pembinaan bagi WBP. Dalam kesempatan ini ditandatangani beberapa MOU mulai dari bidang otomotif, hidroponik, dan perikanan. Untuk itu, Kalapas Banyuwangi meminta agar kerjasama yang sudah terjalin baik dengan instansi-instansi terkait harus tetap dipertahankan dan dikembangkan agar menjadi lebih baik. Oh, jadi seperti itu ya handicraftnya, bagus sekali ya. Ya, cantik kan hasil kerajinannya itu, dan hasil kerajinannya itu udah diekspor ke luar negeri loh. Nah, luar biasa sekali, harus kita apresiasi warga binaan kita ini. Tapi selain itu, di berita kelima kita intip dulu nih pupuk organik dari Lapas Warung Kiara. Oke, sahabat pemasyarakatan, mau tahu nggak nih cara pembuatan pupuk organiknya? Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita pergi ke Lapas Warung Kiara.
Proses produksi pupuk organik Lapas Warung Kiara bekerja sama dengan CV Algro dan dilaksanakan oleh 20 warga binaan yang menjalani asimilasi di blok industri Lapas kelas 2B Warung Kiara. Produksi pupuk memanfaatkan limbah kotoran sapi yang sudah terendap bertahun-tahun lamanya sehingga menjadikan media tanam hasil produksi Lapas Warung Kiara mempunyai kualitas yang cukup baik. Alur proses pembuatan dimulai dengan menggemburkan kotoran sapi yang menggunung lalu dipindahkan ke tempat pengayakan. Kemudian media tanam dihaluskan dan dimasukkan ke dalam wadah yang nantinya akan dijahit menggunakan mesin. Produksi pupuk menghasilkan 7-8 ton pupuk yang sudah terpacking yang setiap packingnya seberat 7 kg. Untuk saat ini, Lapas Warung Kiara sudah menghasilkan 70-80 ton yang sudah disebarkan di daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Jadi di lapas itu ada 2 kegiatan pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian nih, Fa. Nah, untuk pembuatan pupuk organik itu sendiri termasuk ke dalam kegiatan pembinaan kemandirian. Benar sekali. Jika dilihat-lihat, di lapas itu tidak semenyeramkan apa yang kalian bayangkan loh, sahabat pemasyarakatan. Mereka tidak hanya dikurung dan dijaga saja, tetapi mereka juga bisa berkreasi dan membuat sesuatu yang bisa menjadi bekal ketika mereka bebas nanti. Nah, dari Lapas Warung Kiara kita beralih dulu ke Lapas Kelas 1 Semarang. Jadi di Lapas Kelas 1 Semarang ini baru aja mengadakan Pekan Olahraga dan Seni bagi narapidana. Yuk kita simak tayangan selengkapnya. Sambut HDKD 2020, Lapas Semarang gelar Porsenap dan MOU kerjasama dengan Geram dan Pradi. Sambut Hari Dharma Karya Dika tahun 2020, Lapas Kelas 1 Semarang laksanakan Pekan Olahraga dan Seni bagi narapidana atau Porsenap dan penandatanganan MOU kerjasama. Bertempat di lapangan Serbaguna Lapas Semarang, kegiatan ini diawali dengan senam bersama agar badan tetap sehat serta menjaga kebugaran. Porsenap dibuka oleh Dapat Sembiring selaku Kepala Bidang Pembinaan Lapas Semarang, ditandai dengan pemukulan gong serta penerbangan 100 balon udara. Sementara MOU kerjasama dilaksanakan dengan Pradi Semarang dalam rangka kerjasama inkubator hukum dan pendampingan hukum secara pro deo dan pro bono. Sedangkan kerjasama dengan Geram terkait penggunaan narkotika bagi WBP Lapas Semarang. Sebagai untuk mengimplementasi peningkatan peran serta dan kontribusi para warga binaan dalam melaksanakan dan mengembangkan program pembinaan kepribadian guna mencapai tujuan masyarakat. Memupuk sikap gotong royong dan rasa kebersamaan di antara 3 pilar pemasyarakatan, yaitu petugas pemasyarakatan, warga binaan, dan masyarakat. Sahabat pemasyarakatan, itu tadi berita dari Lapas Kelas 1 Semarang, di mana dalam kegiatan tersebut dilaksanakan juga penandatanganan MOU kerjasama dengan Prodi dalam rangka kerjasama inkubator hukum dan pendampingan hukum secara pro deo dan pro bono. Oke, betul sekali. Selain itu, dilaksanakan penandatanganan MOU kerjasama dengan Geram terkait pembinaan narkoba bagi warga binaan Lapas Kelas 1 Semarang. Oke, sahabat pemasyarakatan, setelah tadi dari Lapas Warung Kiara, lalu ke Lapas Semarang, kita kembali dulu nih ke ibu kota, tepatnya di Lapas Perempuan Jakarta. Dengan menerapkan program bebas peredaran uang di dalam lapas, maka Lapas Perempuan Jakarta melalui agen perubahan menciptakan suatu inovasi yang disebut dengan PasPay. Penasaran dengan program PasPay itu apa? Yuk kita saksikan berita selengkapnya berikut ini. PasPay Debit Card merupakan salah satu inovasi dari Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan dan keluarga-warga binaan. PasPay semacam debit card yang digunakan oleh seluruh warga binaan untuk bertransaksi dalam pembelian kebutuhan sehari-hari di kantin atau di koperasi. PasPay bekerja sama dengan PT Fajar Basti Sejahtera dengan menggandeng 10 bank, BRI, Mandiri, BNI, Danamon, CIMB Niaga, Maybank, Permata Bank, Permata Syariah, dan Bank Hana Indonesia. PasPay memudahkan keluarga dalam mengirim uang karena bekerja sama dengan 10 bank tersebut. PasPay sangat mendukung LPP Jakarta dalam merealisasikan WBK, WBBM karena bebas dari peredaran uang.
dari 9 bank nasional, kami sepakat meluncurkan IPAS Pay yang dapat dipergunakan oleh warga binaan untuk keperluan mereka sehari-hari dalam bertransaksi. Sehingga untuk keperluan mereka sehari-hari sangat memudahkan tanpa harus adanya penghalang, rasa kerepotan ataupun hal-hal yang mereka kesulitan untuk dapat bertransaksi, mengingat dengan adanya uang tunai akan sangat mengganggu keamanan ketertiban. Adalah hal-hal yang kami cegah agar warga binaan semuanya menggunakan IPAS Pay di dalam bertransaksi di kantin Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta. PasPay merupakan kartu yang berbentuk seperti ATM yang digunakan untuk melakukan transaksi warga binaan pemasyarakatan untuk membeli keperluan pribadinya di kantin. Ya, betul sekali. Adapun inovasi ini bertujuan untuk mengurangi peredaran uang tunai di dalam lapas. Oke, sahabat pemasyarakatan, untuk berita yang terakhir nih, kita akan membahas tentang kegiatan tes kesemaptan calon Taruna Poltekip dan Taruna Poltekim yang baru saja dilakukan. Oke, jadi pada tanggal 29 September 2020 telah dilaksanakan secara serentak tes kesamaptaan calon Taruna Poltekip dan Poltekim. Penasaran kan? Yuk kita lihat tayangan selengkapnya. Sebanyak 144 calon Taruna Poltekip dan 165 calon Taruna Poltekim di wilayah Jabodetabek menjalani tes kesemaptaan di lapangan Makobrimob Kelapa II Depok pada tanggal 29 September tahun 2020. Sebelumnya para calon Taruna Poltekip dan Poltekim ini telah melewati seleksi administrasi dan verifikasi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, seleksi kesemaptaan tetap melakukan protokol kesehatan. Tes kesamaptaan ini akan mengukur fisik dan jasmani kalian sehingga kalian harus mengeluarkan seluruh kemampuannya sehingga bisa mengikuti tes selanjutnya apabila telah lulus dalam tes kesamaptaan ini. Tes kesamaptaan ini pada pagi ini dan akan dilaksanakan di seluruh kantor wilayah seluruh Indonesia. Seleksi ini juga dilaksanakan di wilayah masing-masing, di mana pada setiap tahun sebelum adanya pandemi COVID-19, seleksi calon Taruna Poltekip dan Poltekim ini dilaksanakan secara terpusat di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Tes kesamaptaan ini dibagi menjadi dua bagian, diantaranya tes kesamaptaan A dan tes kesamaptaan B. Samapta A terdiri dari lari selama 12 menit dengan tolak ukur jarak tempuh. Dan Samapta B meliputi pull up, sit up, push up, serta shuttle run. Baik sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan. Terima kasih sudah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk mengupdate berita-berita terbaru seputar dunia pemasyarakatan, ikuti media sosial kami di bawah ini dan tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti